wabarakatuh. Baik. Ya, terima kasih Pak Furkon sudah menyempatkan waktunya hari ini. Hari ini rencananya Pak Furkon akan melakukan coaching ya Pak? Ya, kita mau melakukan coaching sama coaching dari Ibu Wahyu. Sebelum Pak Furkon melakukan coaching ada beberapa yang ingin saya sampaikan, boleh ya Pak? Itu mau. Berarti nanti pada saat Pak Furkon melakukan coaching, saya akan mengamati jalannya coaching ini ya Pak. Saya akan mengamati apakah coaching yang Pak Furkon lakukan ini berjalan sesuai dengan alur kita atau belum ya. Kemudian juga Pak Furkon ini akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atau tidak ya. Selain itu juga yang paling penting pada proses coaching ini Pak Furkon bisa menjalin kemitraan ya, agar proses ini bisa berjalan secara alami, tidak ada keterpaksaan seperti itu ya Pak. Baik, sebelumnya saya ingin mengajukan pertanyaan nih Pak. Yang pertama, pada coaching hari ini kompetensi apa saja yang ingin dikembangkan oleh Pak Furkon? Di coaching kali ini ya, saya ingin mengembangkan kompetensi inti dari coaching itu. Ya, di antaranya kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, kemudian kompetensi yang ketiga itu melakukan pertanyaan yang berbobot. Tapi secara spesifik mungkin saya lebih fokus ke kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot dan kehadiran penuh desain gitu ya. Tapi hari ini Pak Furkon mempunyai tiga kompetensi yang ingin dikembangkan, yaitu kehadiran penuh, memberikan pertanyaan berbobot, terus yang ketiganya mendengarkan aktif Pak. Tapi yang menjadi fokus itu dua ya Pak. Dua. Jadi memberikan pertanyaan berbobot dan kehadiran penuh desain. Ya, dan pertanyaan berbobot. Berarti ada dua fokus yang ingin dikembangkan hari ini ya Pak. Saya harap nanti Pak Furkon bisa menjalani coaching ini dengan baik ya Pak. Terus dari ketiga kompetensi tadi, indikator dari keberhasilan itu apa Pak kira-kira? Indikatornya ya coaching itu memiliki pemanfaatan. Nah, nanti coaching itu harapannya bisa memecahkan permasalahannya dan bisa menemukan solusi sendiri dari permasalahan yang dihadapi. Itu mungkin indikator keberhasilan dari coaching nanti. Keberhasilannya si coaching ini mampu menemukan solusi nih Pak. Oke, silakan Pak Furkon mulai melaksanakan coaching kita, semoga berjalan lancar, tanpa hambatan dan bisa berjalan sesuai dengan harapan atau rencana yang sudah diatur oleh Pak Furkon. Silakan Pak. Selamat pagi, Bu Wahyu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, akhirnya ketemu ya Pak. Ya. Wahyu. Sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak. Tapi dari kami kayak ada menyimpan sesuatu. Oh iya betul nih Pak Furkon. Mumpung ketemu Pak Furkon, saya ingin ngobrol-ngobrol Pak. Jadi pengen di coaching nih ceritanya. Oke. Monggo barangkali ada permasalahan kita bisa obrolkan, barangkali bisa ada solusi itu. Silakan kalau ada permasalahan bisa diceritakan sedetail mungkin, nanti bisa kita diskusikan tarik solusi.
saya harap sih dari percakapan ini, dari obrolan ini saya jadi tercerahkan nih Iya. apa yang harus saya lakukan ya Pak. Berarti Ini Pak. itu ya, berarti dari obrolan kita nanti harapannya setelah kita nanti ngobrol-ngobrol, harapannya apa dari obrolan kita nanti? Harapan saya sih lebih tercerahkan ya Pak. Jadi saya punya solusi dari masalah yang saya hadapi ini Pak. Jadi ada unek-unek nih yang uh, ingin di apa namanya selesaikan ya Pak. Ya. Gitu ya. Jadi obrolan kita hari ini tujuannya untuk ya menemukan solusi gitu, Iya. pemecahan masalah dari masalah ini. Gitu. Iya. Monggo cerita. Iya. Ini Pak, apa namanya? Saya kan tahun ajaran baru ini dikasih jam apa namanya tugas tambahan ya wali kelas. Cuman yang jadi kekhawatiran saya itu saya belum bisa jadi wali kelas yang baik Pak. Masalahnya beberapa tahun ini saya kosong nih tidak mendapat tugas tambahan wali kelas. Jadi ya sedikit agak miss ya, agak terlewatkan tugas wali kelas gitu, khususnya dalam membimbing murid. Apalagi tugas tambahan saya ini menjadi wali kelas, tapi siswa bimbingannya belum pernah saya ajar atau saya belum tahu karakteristik murid saya nanti nih, murid bimbingan saya nanti nih. Nah itu yang jadi kekhawatiran saya itu saya nggak bisa jadi pembimbing yang baik, wali kelas yang baik untuk mereka. Gitu. Oh, berarti kekhawatiran dari pihak murid itu jadi wali kelas, tapi nanti wali kelas jadi wali kelas, tapi siswanya ada yang tidak berhasil gitu ya. Takutnya seperti itu ya. Takutnya seperti itu. Saya dekatnya ke siswa-siswa tertentu saja yang mungkin mereka aktif di luar pembelajaran ya. Jadi saya agak kenal. Tetapi yang lain yang lebih banyak saya nggak tahu karakteristik mereka seperti apa. Dari kekhawatiran tadi, Wahyu itu sebelumnya pernah ngajar di kelas itu nggak Bu? Nah itu, saya belum pernah ngajar anak-anak itu Pak. Jadi saya nggak tahu si A seperti apa, si B seperti apa mereka bisa diajak kerjasama atau tidak gitu. Berarti sama sekali anak yang benar-benar baru nih. Iya, seperti kelas anak siswa baru lagi nih. Padahal mereka sudah di kelas lanjutan ya, sudah di kelas 9. Jadi itu saya khawatirnya di situ. Berarti belum pernah ngajar kelas itu sama sekali. Iya, belum pernah ngajar. Belum ada informasi kaitannya dengan anak yang kelas gitu. Iya. Nah, Bu Wahyu sudah pernah cari informasi kaitannya dengan karakteristik siswa di kelas tersebut atau belum? Iya. Terakhir pada saat pengambilan rapor itu pelimpahan ke wali kelas baru itu saya dikasih informasi mengenai murid-murid yang ada di kelas tersebut. Ada sih informasi yang agak sedikit penuh perhatian ya. Jadi kalau siswa yang lain misalnya ada 30, kemarin kan jumlah siswanya ada 30 siswa, itu dari ke 30 itu ternyata ada satu yang agak nyeleneh Pak. Iya, nyelenehnya itu penampilannya yang suka gimana ya, agak tidak sesuai aturan, kemudian sering tidak berangkat tanpa keterangan Pak. Iya, cuma kemarin sudah dikasih peringatan ya. Jadi pada saat penerimaan raport yang membagikan raport pun wali kelas lama dengan guru BK. Jadi ada peringatan seperti itu.
berarti dari kelas itu ada satu siswa yang butuh perhatian khusus. Perhatian khusus, iya. Jadi permasalahannya sudah istilahnya guru sudah mengantongi permasalahan dari anak itu ya. Iya. Nah, dari Bu Wahyu sendiri sudah memiliki gambaran apa tidak bagaimana menangani khususnya yang satu anak tadi sering tidak hadir tanpa keterangan. Iya. Pada saat saya mendengar, oh ada anak satu ini yang butuh perhatian khusus ya Pak, karena nyeleneh kemudian sering tidak berangkat. Kemudian terbesit nih, saya pengen, oh berarti nanti yang saya lakukan itu anak ini harus didekati secara personal. Ya Pak. Jadi secara personal, secara intens gitu agar anak-anak seperti itu berubah. Jadi pengen ada kesadaran sendiri yang dari dalam hatinya untuk berubah. Jadi melakukan pendekatan personal, Iya, kedekatan lebih membangun chemistry seperti itu ya mungkin. chemistry, kedekatan ya dengan anak itu. Juga dengan anak-anak yang lain dalam satu kelas ya Pak. Karena kan saya belum kenal satu-satunya, belum kenal anak-anaknya siapa. Mungkin saya akan mendekati klasikal dulu secara keseluruhan dulu. Kemudian nanti saya akan mendekati anak-anak yang agak nyeleneh, terutama pada anak yang satu tersebut. Berarti kalau kita ibaratkan misalkan kondisi kelas dengan poin sempurna itu 10. Nah, karena tadi ada anak yang nyeleneh, ada beberapa mungkin yang butuh perhatian. Kondisi kelas waktu yang sekarang mungkin di angka berapa Bu? 1 sampai 10. Mungkin masih di angka 7 ya Pak. Di angka 7. Iya, sudah lumayan bagus, cuma tercoreng dengan satu anak tersebut. Iya. Berarti kalau misalkan ingin pastinya ingin ditingkatkan ya Bu ya? Iya, saya Ditingkatkan ingin itu berapa itu? 9 atau 10 lah. Oh. Itu paling enggak sempurna gitu Sempurna. ya Pak. Sempurna menurut versi saya. Jadi pencapaian saya menjadi wali kelas, oh bisa membawa mereka paling enggak melewati masa kelas 9 gitu. Berarti inginnya sempurna seperti itu. Iya. Nah, dari langkah yang tadi yang direncanakan itu kan tadi apa rencananya? Rencananya tadi akan melakukan pendekatan klasikal dulu ya Pak. Kemudian setelah itu pendekatan personal sama anak yang tadi yang agak bermasalah gitu. Dari langkah yang tadi ada nggak misalkan dari pihak lain yang dilibatkan Wahyu untuk meningkatkan tadi apa sih, kualitas kelas dari Bu Wahyu itu nanti ada nggak pihak lain yang akan dilibatkan? Iya. Tentu akan melibatkan pihak lain Pak, seperti guru BK. Kemudian kita ngobrol dulu permasalahan, kemudian sisi baiknya anak tersebut seperti apa. Kemudian bisa kolaborasi dengan guru mata pelajaran yang sudah pernah mengajar kelas tersebut. Kemudian kepala sekolah ya Pak, kepala sekolah sebagai penanggung jawab kan otomatis saya pengen ada informasi yang diketahui oleh kepala sekolah, kemudian saya mau minta arahan beliau harus seperti apa saya ini sebagai wali kelas gitu. Tapi pihak lain yang dilibatkan itu tadi ya BK, pengampu Mata pelajarannya di situ ya yang ngambil kelas itu kemudian dikonsultasikan dengan kepala juga. Nah kalau misalkan dari rencana yang sudah disusun oleh Wahyu, barangkali dari rencana itu mungkin ada sedikit hambatan atau mungkin dirasa kurang efektif untuk menangani permasalahan itu,
ada nggak rencana lain untuk menyelesaikan masalah ini? Iya, mungkin ada pelibatan orang tua murid ya Pak. Iya, ada pelibatan orang tua murid. Paling enggak ada grup WA sesama orang tua, jadi grup WA yang anggotanya adalah wali murid, sehingga pada saat anaknya melakukan sesuatu yang tidak baik, kita bisa mengkomunikasikan dengan orang tua, ataupun saya bisa melaporkan perkembangan dari murid-murid saya tersebut. Jadi nanti buat WA gitu. Iya, betul. Sharing informasi permasalahan siswa gitu. Nah, dari rencana yang tadi sudah ada di dalam pikiran Ibu Wahyu, mulai kapan kira-kira akan direalisasikan rencana itu? Segera mungkin Pak. Jadi mumpung tahun ajaran baru, kemudian mulai minggu hari Senin ini ya, sebelum mulai berangkat, mulai nih saya mau actionnya ke anak-anak paling nggak klasikal dulu ya Pak, biar saling mengenal dulu, biar saling memahami dulu, kemudian melakukan pendekatannya ya selama rentang waktu yang intens saya akan lakukan 1 minggu ini dulu. Jadi saya pengen kenal anak itu dulu seperti apa. Jadi segera mungkin ya tentang yang Segera mungkin. cepat teratasi mungkin ya. Ada gambaran ini sudah membaik atau belum gitu. Iya, perkembangan apa enggak, ada perubahan ke arah yang lebih baik atau belum. Tapi dari obrolan tadi yang sudah kita obrolkan terkait permasalahan itu, nanti untuk mengatasi tadi permasalahan itu, rencana Tuhan seperti apa tadi? Kalau bisa diulangi lagi. Berarti nanti rencana saya itu yang pertama melakukan pendekatan klasikal dulu ya Pak. Kemudian setelah itu melakukan pendekatan personal ke anak yang agak bermasalah itu. Kemudian saya juga melibatkan pihak lain seperti guru BK, kemudian guru mata pelajaran yang pernah mengajar kelas tersebut, kemudian arahan dari kepala sekolah juga. Kemudian kalaupun itu kurang efektif atau kurang maksimal, saya akan melibatkan orang tua murid sebagai mitra atau sebagai sebagai teman, ya, sebagai kita berkolaborasi untuk memantau perkembangan dari siswa-siswanya begitu. Obrolan kita hari ini, Bu Wahyu sudah bisa menemukan sendiri ya solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman. Ya, ternyata setelah untuk ngobrol, saya menemukan sendiri ya Pak solusinya. Oh iya, saya harus begini. Iya, Nah, betul. setelah ngobrol gimana Bu perasaannya? Saya lebih plong ya Pak. Jadi lebih tenang. Oh iya, saya harus begini nih ke depannya. Jadi tidak khawatir lagi dengan permasalahan yang ada. Unek-uneknya sudah mulai mencair, sudah mulai terselesaikan lah. Iya Bu, jadi alhamdulillah Bu Wahyu sudah menemukan solusi sendiri. Tunggu actionnya, kemudian nanti saya tunggu kabar baiknya di coaching selanjutnya, mungkin di lain waktu kita coaching lagi. Terus saya ingin mendengarkan kabar-kabar baik terkait dengan rencana-rencana tadi Bu Wahyu yang sudah direncanakan untuk mengatasi permasalahannya. Iya, siap Pak. Terima kasih ya Pak atas Sama-sama Bu Wahyu. hari ini. Mudah-mudahan masalahnya cepat terselesaikan. Amin. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Pak, jadi coachingnya sudah berjalan lancar ya. Ya, jadi saya benar sebelum melakukan coaching, Pak Furkan sudah bertanya tentang indikator pencapaian atau indikator yang ingin dicapai. Nah, jadi sewaktu Pak Furkan melakukan coaching ini,
pencapaian ini bisa dicapai, Pak? Ya, tadi kan saya menetapkan indikator pencapaian atau hasil dari coaching itu kan supaya si coachingnya, apalagi si Wahyu, bisa menemukan sendiri menemukan solusi dari permasalahan. Dan tadi di coaching tadi yang mendengar coaching Wahyu sudah berhasil menemukan solusi-solusi atau menemukan solusi-solusi lah dari permasalahan yang ada. Nah, lewat tadi saya melakukan coaching sesuai dengan alur kita. Kemudian tadi juga saya berusaha hadir secara penuh, kemudian berusaha untuk mendengarkan secara aktif, dan saya berusaha untuk mengajukan pertanyaan supaya pertanyaan itu ya yang dibuat sebagai bentuk itu yang tadi saya lakukan. Kemudian saya juga dalam melakukan coaching juga berusaha memenuhi prinsip-prinsip coaching dari kemitraan, kemudian empati. Betul sekali ya Pak, dari hasil observasi yang kita lakukan, menurut saya coaching yang dilakukan Pak Furqan ini sudah luar biasa Pak, sudah sangat bagus. Ya, Pak Furqan sudah mampu mengidentifikasi masalah, sudah mampu mengarahkan coaching untuk mengatur rencana, ya, juga berhasil menemukan rasa tanggung jawab dari coaching ini untuk menyelesaikan masalah-masalahnya tersebut. Selain itu juga Pak Furqan sudah present atau sudah mampu hadir penuh pada saat coaching tadi. Ya, sebelumnya masih ada yang ingin saya tanyakan, Pak. Boleh Pak? Ya. Tadi kan kompetensi yang ingin dikembangkan, jadi ada 3 ya Pak. Kehadiran penuh, terus mengajukan pertanyaan berbobot, terus yang satunya yaitu yang menggunakan aktif. Selain 3 itu, apakah ada untuk coaching Pak Furqan selanjutnya? Apakah nantinya akan ada lagi yang ingin dikembangkan Pak? Coaching selanjutnya ya idealnya saya pengen ketiga kompetensi inti dari coaching itu ya bisa saya kuasai. Tapi yang saya rasa ingin lebih diasah lagi itu bagaimana saya bisa menggali informasi, menggali permasalahan yang dihadapi oleh coaching dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mungkin itu yang pengen lebih saya asah lagi mungkin untuk coaching selanjutnya. Biasa sekali Pak, berarti Pak Furqan ini ingin lebih mengasah lagi kemampuan untuk bisa menggali atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan mungkin memancing dengan kata-kata kunci ya Pak, seperti itu mungkin yang harus lebih saya asah lagi. Terus semangat ya Pak untuk kedepannya, semoga dari coaching selanjutnya juga diberi kelancaran, dapat bisa lebih baik lagi dan bisa terus present seperti ini Pak. Waktunya observasi kegiatan coaching yang saya lakukan. Untuk kegiatan hari ini saya cukupkan sampai di sini Pak. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.